warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kelasnya siapa anak-anak? Ali Bu. Ali silakan berdoa dulu sebelum belajar. Marilah kita mulai. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini hadir semua ya anak-anak. Hadir semua, Bu. Semua ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama itu jenis-jenis hewan sesuai jenis makanannya. Jadi hewan itu sesuai jenis makanannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama herbivora. Jadi herbivora itu adalah hewan yang hanya makan tumbuhan. Contohnya itu ada yang tahu nggak hewan yang hanya makan tumbuhan? Oh, saya Bu. Kambing Bu ya? Iya benar, kambing. Oke, sapi dan kambing ya. Yang kedua karnivora. Jadi karnivora itu hewan pemakan daging, baik yang dimakan hidup-hidup ataupun berasal dari hewan yang sudah mati. Nah, contoh hewan karnivora itu ada yang tahu tidak? Harimau, singa. Nah, harimau, singa ya. Kucing enggak, serigala. Ya benar juga. Yang ketiga itu omnivora. Jadi omnivora ini hewan yang memakan dua-duanya, bukan dengan daging. Contoh omnivora ada yang tahu tidak? Babi dan anak Bu. Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan. Jadi pada hewan itu sistem pernapasannya itu diatur oleh saraf untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen dan buang karbon dioksida. Pengaturan ini dapat berlangsung secara kimia maupun melalui mekanisme saraf. Tujuan pengaturan ini adalah untuk mengatur keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Nah, macam-macam sistem pernapasan pada hewan. Jadi hewan itu tempat bernapasnya ada 4. Yang pertama paru-paru, yang kedua trakea, yang ketiga insang, yang keempat kulit. Nah, contoh hewan yang bernapas menggunakan paru-paru apa? Paus, dan tahu tidak? Paus Bu. Nah, paus. Nah, jadi paru-paru organ pernapasan yang berhubungan dengan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Contoh hewan yang bernapas menggunakan paru-paru yaitu hewan sejenis mamalia, reptil, dan unggas. Nah, yang kedua itu trakea. Trakea ini terdapat pada serangga yang hidup di darat, layaknya mamalia, namun alat pernapasan yang digunakan berbeda. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Nah, yang ketiga itu insang. Kalau insang pasti sudah tahu ya. Ya Bu, Ikan. Kalau insang itu digunakan oleh ikan ya. Yang keempat itu kulit. Nah, ada beberapa hewan itu menggunakan kulit untuk bernapas. Contohnya itu seperti Cacing. Cacing. Selanjutnya, contoh sistem pernapasan pada ikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau ikan itu bernapas menggunakan hidung. Nah, jadi ikan itu mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Selanjutnya, pernapasan pada amfibi. Nah, amfibi ini contohnya itu seperti katak ya. Nah, jadi katak ini kan termasuk amfibi. Nah, katak ini bisa hidup di dua alam, bisa di air dan di darat. Nah, jadi dia ini bermetamorfosis dari telur berudu sampai ke katak dewasa. Nah, kalau dia berudu dan telur itu hidupnya di air. Setelah katak dewasa, dia bisa hidup ke darat dan ke air. Selanjutnya, pernapasan pada burung. Nah, ini salah satu contoh pernapasan menggunakan paru-paru. Nah, jadi di burung itu ada yang namanya sering. Sering ini adalah alat untuk menghasilkan suara yang nyaring, letaknya pada trakea bagian bawah. Burung memiliki pundi-pundi udara yang berfungsi untuk membantu pernapasan pada waktu terbang. Nah, pundi-pundi terletak di antara otot-otot dada, tulang, dan organ tubuh lainnya. Yang keempat itu pernapasan pada serangga. Tubuh serangga dibagi menjadi 3. Yang pertama kepala, dada, dan perut. Pernapasan serangga menggunakan trakea. Oksigen tidak diedarkan bersama darah, melainkan melalui pembuluh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh dan bermuara pada
sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Nah, stigma itu seperti ini anak-anak. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya pernapasan pada cacing dan mamalia. Nah, kalau cacing tadi bernapas menggunakan kulit lele. Selanjutnya pernapasan pada mamalia. Nah, hewan mamalia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Mamalia air menutup lubang hidungnya ketika menyelam sehingga air tidak dapat masuk ke dalam alat pernapasannya. Ketika kehabisan napas, maka hewan tersebut akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Contohnya itu seperti lumba-lumba. Jadi dia itu menyelam, darat lagi mengambil oksigen. Selanjutnya, pernapasan pada reptil. Reptil itu contohnya ada buaya, ular, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Dia akan masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, dan masuk ke dalam paru-paru. Sama halnya dengan mamalia yang hidup di air, reptil akan menutup lubang hidungnya ketika menyelam sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Contoh reptil yang dapat hidup di air antara lain buaya, ular, dan krokodil. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apa yang bisa menjelaskan kembali yang penjelasan tadi secara rincinya saja? Seperti misalnya herbivora itu hewan apa? Penjelasan dari herbivora. Jadi bisa ada yang tahu? Tahu. Oke, ayo silakan herbivora. Maju. Jadi dia ada di sini. Herbivora termasuk hewan. Kalau herbivora itu pemakan tumbuhan ya. Ya. Contohnya seperti dalam Beli apa dulu ada yang tahu kalau contoh hewan karnivora? Karnivora itu hewan apa? Selain apa? Ini ya, ini contoh hewan karnivora. Itu ada singa, harimau, beruang, elang, komodo, serigala, ada ikan juga, ada ikan hiu, ular, buaya, dan lain-lain. Ini contoh karnivora. Karnivora tadi hewan pemakan daging. Ini contoh hewan termakan herbivora. Herbivora itu memakan tumbuhan. Ada kambing, sapi, keledai, kanguru, kuda, dan domba. Selanjutnya itu hewan pemakan daging dan tumbuhan, yaitu omnivora. Contohnya itu jadi sudah mengerti semua ya? Sudah ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Lebih dari mana yang mohon maaf. Karena untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lepaskan napas pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya bikin dulu. wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya. Mulai pamit walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai minggu depan ya.